الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की चंद तहरीरात और इक़्तिबासात. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa catatan Hazrat Masih Maud dan sabda-sabda beliau yang di dalamnya beliau menjelaskan tentang kebenaran dan mukjizat-mukjizat beliau. Tapi sebelumnya, dengan referensi khutbah-khutbah yang lalu, saya akan menyatakan sesuatu. Dalam khutbah yang lalu saya tentang makrifat ilahi beliau, tentang pentingnya dan cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu dua referensi saya akan jelaskan. Tapi sudahnya saya ketika saya mendengar terjemahan dalam bahasa Inggris dan apa yang tertulis dalam Al-Fazal, itu maka terasa oleh saya bahwa ada satu kutipan yang tidak bisa dijelaskan dengan benar, dengan sepenuhnya. Oleh karena ini akan diterjemahkan dalam semua bahasa, mungkin mereka itu ada kesulitan. Maka yang akan menerjemahkan itu pun juga untuk itu oleh karena itu ada beberapa catatan baris itu dalam bahasa yang mudah. Saya akan jelaskan secara singkat atau berusaha untuk menjelaskannya karena buku kalam Hazrat Masih Maud harus ditelaah secara mendalam. Beliau dalam menjelaskan hal ini bahwa mengamalkan hukum-hukum Allah tanpa marifat ilahi tidak bisa. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, ilmu dan makrifat Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan sebagai alat untuk mencari hakikat Islam. Dan kalau ada sarana lain, misalnya sholat, doa, puasa, dan perintah-perintah Allah yang 600 lebih jumlahnya, tapi keagungan azmat ilahi dan ma'rifat ilahi, dan baik secara jalal jamal, Hazrat Allah wasilatul wasail, dan karena barang siapa yang dengan hati yang lalai dan tidak memperoleh ma'rifat ilahi sepenuhnya, maka kapan dia memperoleh taufik untuk melaksanakan puasa dan sholat atau berdoa atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Gerakan dari semua amal salah itu adalah ma'rifat ilahi, dan pada hakikatnya semuanya itu adalah merupakan ciptaan dari itu atau merupakan dia mengikuti itu. ये इक़्तिबास बड़ा अहम है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आम आदमी के समझने के लिए भी इसकी कुछ वज़ाहत कर दूं. Kutipan ini sangat penting, oleh karena itu saya untuk orang umum bisa memahaminya itu agak sulit. Hal yang pertama Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam jelaskan adalah bahwa hakikat Islam itu yang akan mengetahui adalah mereka yang manakala ketika secara mendalam dia mentelaah itu dan dia berusaha untuk meraih marifat itu, atau baru dapat diketahui manakala diusahakan, diupayakan bahwa mereka itu mendapat ilmu dan makrifat. Bersabda bahwa untuk meraih hakikat Islam itu banyak sekali cara-caranya itu.
Dan hakikat Islam itu bisa jelas kepada mereka yang dapat memperoleh itu. Tidak terhitung alat-alat cara-cara itu, yang barang siapa yang mengikutinya berusaha, dia akan dapat. Dalam sarana-sarana itu adalah salat, puasa, doa, dan semua perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan perkiraan itu lebih dari 600. Tetapi ingatlah bahwa tidak bisa diketahui hakikat sholat dan tidak pula diketahui hakikat puasa, dan ini secara hakiki bisa ditunaikan kewajiban sholat dan juga hakikat doa tidak bisa diketahui, dan juga perintah-perintah Al-Quran yang lainnya itu bisa diketahui secara benar, itu bisa diketahui semua kedalaman semua hal itu adalah dengan mengetahui hakikat itu, dan itu baru bisa kalau ada kita mengetahui keagungan Allah dan ma'rifatnya. Manakala zat Allah dan ma'rifat daripada keesaan, dan yakin bahwa itu dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain dia, dan bersabda bahwa sifat-sifat Allah yang berbeda, di mana sifat jalal, sifat jamal juga, dan keagungan-keagungan yang baru pemahamannya itu. Dan kalau tidak ada ma'rifatnya itu, maka perintah-perintah itu tidak bisa diamalkan. Allah pemahaman, kalau ada pemahaman sifat Allah, maka hukum-hukum perintah-perintahnya pun baru dapat dikerjakan. Seolah-olah kalau salat, puasa, dan perintah-perintah yang lain itu kalau kita memahami ruh akan perintah itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi sya'an. yakni setiap saat itu muncul dalam bentuk corak yang baru. Perlu mengetahui ma'rifatnya itu untuk meraih ma'rifatnya. Jadi hakikat Islam dan ibadat dan untuk memahami perintah-perintah Allah yang paling basic atau dasar harus mengetahui keagungan Tuhan, bahwa ini adalah merupakan zat Allah, dan mengetahui akan keesaan zat Allah, dan mengetahui sifat jalal dan jamal dari berbagai segi itu, dan mengetahui berbagai keagungannya itu diketahui. Dan karena sifatnya pun mempunyai berbagai keagungan, macam keagungan, tanda, atau untuk mengetahui ilmu ma'rifatnya itu harus berusaha, dan kalau tidak sepenuhnya mengetahui, maka manusia harus berusaha bahwa untuk melaksanakan ibadatnya atau untuk mengamalkan perintah-perintahnya harus berusaha bahwa untuk meraih ma'rifat sifat-sifat, karena sifat perintah Allah Ta'ala untuk mengamalkannya itu bergantung kepada ma'rifat ilahi itu, mengetahui akan Allah. Beliau bersabda bahwa orang yang lalai, dia tidak tahu bahwa ma'rifat ilahi itu apa. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jadi keagungan daripada zat dan sifatnya itu apa? Dia kapan dia dalam menunaikan hak-hak sholat, dia memperoleh taufik untuk melaksanakan hak yang sebenarnya, atau ke arah doa dan sedekah, itu dia bisa memperoleh perhatian kalau tidak tahu. Semua gerakan daripada amal soleh itu adalah yang akibatnya itu, yang karenanya terjadi pemikiran atau pikiran untuk melaksanakan amal saleh itu adalah makrifat. Seberapa makrifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, maka seberapa itu pula ibadah dan amal saleh
dengan memahami ruh amal saleh itu untuk melaksanakan mengamalkannya, pasti akan ada perhatian. Jadi kalau kita ada perhatian untuk meraih ma'rifat ilahi, maka untuk melaksanakan perintah-perintah ilahi pun akan ada perhatian. Yang pertama adalah akibat daripada rahmaniyat Allah Ta'ala. Yang pertama akibat daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus. Orang-orang soleh itu yang dianugerahi oleh Allah. Tetapi kemudian makrifat ini keindahan iman dan dengan mengamalkan amal saleh itu akan terus bertambah, dan manusia akan sampai kepada kedudukan itu di mana dia akan mengetahui akan hakiki Islam, tidak hanya sekedar nama saja, dan hatinya pun juga dengan makrifat ilahi itu akan menjadi terang. Jadi inilah perkara yang orang Islam yang hakiki, jadi yang mendakwakan sebagai orang yang Islam hakiki itu harus berusaha meraihnya. Sesudah menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maun. Hazrat mengenai Hazrat Masih, jadi dukungan Allah Subhanahu kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu yang akan saya bacakan. Jadi tanda-tanda yang dijelaskan oleh Allah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam berbicara. Jadi dua hari ini tanggal 23 Maret dalam jemaat itu insyaallah dengan referensi ini para ulama dan mukarri, para penceramah kita akan menyampaikan ceramah dan mereka akan berbicara mengenai perkara-perkara ini, di mana disebutkan mengenai tanda-tanda, dukungan-dukungan, dan ada juga topik-topik yang akan dibacakan berkenaan dengan Hazrat Masih Maud. Mereka akan menerangkan. Walhasil ini merupakan kebetulan bahwa topik ini pun adalah sesuai dengan hari itu saya akan jelaskan yang disebutkan sebelumnya. Di dalam hal ini saya ingin juga menjelaskan juga pada tahun ini di Kadian ada 3 hari program itu akan disebarkan dalam bahasa Arab ya, dengan referensi Hari Masih Maud, dan di dalam MTE itu akan ditayangkan. Di sana orang-orang Arab kita mereka tentang pentingnya hari itu atau pentingnya topik ini mereka akan terangkan. Dari kampung ke kota Kadian itu akan diterangkan secara langsung, dan saya mengharapkan itu pun juga saya akan sampaikan juga komentar-komentar akan hal ini. Oleh karena itu berusahalah untuk mengambil faedah dari itu. Kini ada beberapa kutipan dari Hazrat Masih Maud saya akan sampaikan tentang kedatangan dan kebenaran beliau. Jadi tentang beliau dengan mengungkapkan gerhana matahari dan bulan, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa jadi dalam Darul Qutni itu hadis bahwa Imam Bakir bersabda bahwa inna limahdiyina ayataini lam takuna munzu khalqis samawati wal ard yankasiful qamaru li awwali lailatin min ramadan wa tankasifus samsu fi nisfi minhu. Terjemahnya yakni untuk Mahdi kami ada 2 tanda yang dari sejak bumi diciptakan. Untuk 2 tanda ini tidak zahir untuk nabi manapun dan rasul manapun, yakni adalah pada zaman Masih Maud akan ada gerhana bulan, dan pada bulan Ramadan ini pada tanggal 14, dan yakni dalam bulan Ramadan ini pada tanggal 28 matahari, dan peristiwa ini tidak pernah dari sejak dunia diciptakan, tidak hanya pada waktu zaman Masih Maud itu akan terjadi, dan semua orang-orang bahasa Inggris, surat kabar bahasa Inggris dan Urdu menjadi saksi bahwa jadi pada waktu itu terjadilah
gerhana matahari dan bulan pada bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan bahwa Ramadan gerhana itu 2 kali, tapi satu di negeri ini dan yang kedua di Amerika. Yang keduanya itu gerhana 2 kali pada tanggal itu, karena pada waktu matahari itu tidak ada yang mendakwakan di selain saya, dan tidak ada yang mendakwakan diri sebagai tanda daripada pengakuannya itu. Ratusan surat-surat kabar. Oleh karena itu tanda ini khusus untuk saya. Yang kedua, dalilnya adalah bahwa 12 tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tanda ini telah memberitahukan kepada saya bahwa pasti akan tanda-tanda itu, dan itu di dalam Barahin Ahmadiyah ditulis sebelumnya zahir tanda itu, dan sudah disebarkan ke ratusan ribu orang. Jadi tentang gerhana matahari dan bulan, jadi keistimewaannya adalah sebelumnya beliau bersabda kemudian terjadi, dan berkenaan dengan ini beliau menjelaskan beliau bersabda bahwa hadis ini merupakan urusan gaib, jadi yang zahir 13 abad sesudahnya. Yani pada saat Mahdi datang, pada zamannya akan ada gerhana matahari pada bulan pada 13, dan pada bulan itu matahari gerhana tanggal 28, dan peristiwa seperti itu tidak pernah pada zaman Nabi manapun, dan jelas bahwa jadi hal yang gaib begitu jelas seperti itu tanpa Nabi tidak mungkin. Bukan pekerja. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran bersabda, la yuzhiru ala ghaibihi adan illa man irtada mir rasul. Yani Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada rasul yang dipilih, siapapun tidak diberitahukan. Jadi selama dari artinya nubuatan itu. Jadi ini merupakan alasan saja kalau mengatakan tidak jelas sahih. Jelasnya orang ini tidak mau bahwa ada nubuatan yang sempurna daripada Rasulullah, atau ada nubuatan Quran yang sempurna. Orang ini tidak mau. Jadi ini merupakan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda tentang sempurna. Jadi itu sampai namun mereka mengatakan tidak ada nubuatan yang sempurna. Lebih dari hadis ini, hadis mana yang sahih yang mengenai itu tidak ada yang mengkritisi, bahkan dia memperlihatkan akan kebenaran sendiri, dan kebenarannya dan kesahihannya itu terbukti dengan sendirinya. Kalau tidak, ini merupakan tanda agung yang sebelumnya ribuan ulama itu mengakui tentang hadis ini dan berdiri di mimbar. Mereka berdiri di mimbar dan menangis, dan mereka mengingatkan itu, karena itu melalui laku dalam zaman ini berkenaan di Barahin, dia menulis syair. Dia mengatakan tentang Mahdi yang telah datang, dan syair bahasa Panjabi itu adalah bahwa yakni gerhana matahari dalam bahasa Panjabi itu nubuatannya bahwa bulan akan gerhana pada tanggal 13. Ini dalam bahasa Panjabi, huzur baca. Yakni pada abad ke-14, yakni ketika matahari dan bulan gerhana, maka baru masih mau datang dan tanda Dajjal. Dan di dalam syair ini persis tertulis di dalam gerhana matahari dan bulan itu. Tahun gerhana ini adalah syair. फिर अल्लाह ताला का आपसे
दावे से पहले भी आपके जो शुरू करा Kemudian इस बारे में एक वाकया Allah Subhanahu wa taala, के इल्हाम के जरिए jadi sebelumnya pun juga berkenaan dengan itu, dengan perantaraan ilham Allah Subhanahu wa taala बहुत हो जाएंगे तो वो menjelaskan kepada beliau मुझे इस खबर के सुनने से दर्द पहुंचा bahwa itu akan terjadi. और चूंकि हमारी माँ Jadi karena sebagai से वाबस्ता थे dengan mendengar berita ini की तरफ से पेंशन पाते थे dan karena कसीर इनाम की पाते थे hidup kami, karena kehidupan kami berkaitan dengan bergantung kepada beliau, dan itu bersyarat oleh karena itu terpikir oleh saya sesudah kewafatan beliau bagaimana yang akan terjadi, dan terjadi rasa takut bahwa akan terjadi kesulitan pada diri saya, dan akhirnya itu secara sekilas itu terpikir, maka turunlah wahyu alaihissallahu bikafin abdah. Yani apakah Allah tidak cukup bagi hambanya? Di dalam ilham ini, bersama ini sedemikian rupa hati itu menjadi kuat, sebagaimana di luka yang parah itu terjadi pengobatan, dan berkali-kali dikatakan dalam wahyu ilahi untuk memberikan ketentraman, itu merupakan keistimewaan, dan itu merupakan yakin yang terdapat dalam wahyu ilahi. Sangat disayangkan betapa ilham itu yang kendati pendawaan ilham mereka tidak mengatakan bahwa ini ilham kami adalah merupakan hal yang meragukan apakah itu setan atau wahyu. Namun saya bersumpah atas nama Tuhan bahwa dengan tanda-tanda itu, seperti itu saya beriman, sebagaimana saya beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab Tuhan yang lain. Dan sebagaimana saya yakin kepada Al-Quran, saya mengetahui kalam ilahi, begitu juga kalam ini pun juga yang turun kepada saya yakin itu sebagai kalam ilahi, karena bersama itu sinar dan saya melihat nur, dan bersama itu saya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walhasil ketika turun ilham itu yaitu alaihissallahu bikafin abdah, maka saya mengetahui bahwa Tuhan tidak akan menyanyiakan saya. Maka saya kepada mulawal mal itu yang saking kadian, yang sampai sekarang masih hidup, saya tuliskan dan memperdengarkan semua kisahnya, dan saya mengirim dia ke Amritsar, dan supaya Hakim Maulwi Muhammad Syarif dia supaya dibuat cincin dan stempel. Dan saya untuk orang Hindu, hanya untuk tugas itu saya perintahkan supaya nubuatan yang agung ini dia menjadi saksi, dan supaya Muhammad Syarif pun juga menjadi saksi. Maka dengan perantaraan Maulwi Sahib, itu cincin itu dengan harga 5 rupiah sampai kepada saya, dan sampai kini ada pada saya. Pada zaman itu adalah ini merupakan ilham ketika mata pencaharian kami itu bergantung kepada Bapak kami, itu bergantung kepada beliau, dan dari luar, orang luar tidak ada yang tahu saya, dan saya sosok yang tidak dikenal dan tinggal di kadian di kampung yang sunyi sepi. Dan sesudah itu sesuai dengan nubuatannya, dunia ditariknya kepada saya, dan sedemikian kemenangan-kemenangan itu, pertolongan harta yang mana menjelas bersyukur untuk bersyukur itu tidak ada kata-kata. Saya tidak pernah berpikir untuk keadaan bahwa akan ada 10 rupiah datang kepada saya dan seorang yang begitu Tuhan yang mengangkat sedemikian rupa dia menjaga saya, sehingga saya bisa katakan bahwa sampai kini mungkin 100.000 rupiah datang itu kepada saya, dan sepanjang tahun hanya pembelanjaan dapur umum saja itu 1.500, dan begitu juga untuk sekolah, untuk
percetakan, yakni nubuatan alaihissallahu bikafin abdi, bahwa dengan betapa jelasnya itu menjadi sempurna. Apakah ini merupakan pekerjaan orang yang mengada-ada atau pekerjaan setan? Bahkan ini merupakan pekerjaan Tuhan yang di tangannya ada keagungan. Kalau tidak percaya kepada ucapan saya, maka lihatlah surat-surat yang datang 20 tahun yang lalu, bahwa bagaimana itu tertulis sebelumnya di dalam surat yang datang. Jadi dapur umum ini daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berjalan di seluruh dunia, dan ini di sini pun juga berjalan akibat khilafah, di sini berjalan secara permanen, dan ini merupakan cabang yang sangat penting dari pekerjaan Hazrat Masih Maud. Karena itu tanggung jawab dapur umum yang diberikan kepada itu merupakan tugas mereka, bahwa kepada orang yang datang itu harus ada perhatian sepenuhnya. Memang tidak baik kalau berlebihan itu, dan oleh karena itu harus dengan penataan, tapi jangan sampai ada kekikiran, karena ini bukan dapur umum kalian, tapi ini merupakan dapur umum Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu kadang-kadang ada laporan bahwa ada tim berkenaan dengan mereka, atau para berkenaan dengan pengurus harus ada perhatian dimanapun di dunia, atau khususnya yang ada di sini. Di Rabuah juga dan di Kaduan juga. Kemudian berkenaan dengan kemajuan jemaat, Hazrat Masih Maud bersabda bahwa di dalam Berahin Ahmadiyah berkenaan dengan kemajuan jemaat ini ada nubuatan, kazara'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala sukihi. Kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala sukihi. Yakni pertama akan sebagai benih yang akan mengeluarkan cabangnya, yang akan kemudian cabang ini merupakan nubuatan sebelum lahirnya jemaat ini, dan berkenaan dengan berkembangnya jemaatnya 125 tahun sebelumnya, dan tidak ada beat, bahkan tidak ada yang mengenal nama saya. Dan sesudah itu dia menciptakan jemaat ini, dan kini lebih daripada 300.000 jumlahnya. Pada zaman di mana saya adalah seperti benih yang kecil yang ditanam oleh tangan Tuhan. Kemudian lama saya tidak dikenal, kemudian saya zahir, dan banyak sekali orang-orang yang berkaitan dengan saya. Jadi nubuatan ini sempurna dengan tangan Tuhan. Dan kini kita lihat dengan karunia Allah, jemaat itu sudah tersebar di 204 negara, dan jumlahnya itu jutaan. Dan dengan perantaraan MTA itu sampai amanat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan berkenaan dengan satu tanda bahwa dalam Berahin Ahmadiyah terdapat nubuatan ya'simukallahu min indihi walau lam ya'simukan nas, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau dari bencana, kendati orang itu tidak ingin engkau selamat dari bencana. Ini merupakan nubuatan pada zaman ketika saya masih dalam keadaan tersembunyi, dan tidak ada yang beat di tangan saya, dan tidak ada yang benci. Jadi pada saat itu tidak ada yang bisa mengenal beliau. Sudah itu beliau mengatakan bahwa ketika saya mendakwakan diri sebagai Masih Maud, maka semua ulama mereka itu marah, dan pada saat itu seorang martir Kelarak itu biasa dituntut di pengadilan, dan pada pengadilan bahwa orang-orang ulama di Punjab itu haus darah saya dan mereka yang menjadi musuh Rasulullah dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sebagian ulama mullah itu mereka hadir di pengadilan, dan dia menjadi saksi daripada pendeta itu, dan dia berdoa supaya padri itu menjadi menang.
maka saya berkali-kali dengar bahwa mereka menangis-nangis di masjid, wahai Tuhan, berilah pertolongan kepada pendeta itu dan berilah kemenangan. Tetapi Tuhan yang mengetahui tidak mendengar doanya, dan orang yang menjadi saksi pun tidak sukses dalam kesaksiannya dan doanya pun juga tidak diterima. Inilah ulama yang menganggap dirinya menolong agama, dan inilah kaum yang ingin menghancurkan kaumnya. Dan orang ini untuk menyuruh menggantung saya, mereka bekerja keras dan dan menolong musuh Tuhan, dan dengan semua upaya dia laksanakan dan dia menolong musuh Tuhan. Dan maka pada saat terpikir oleh hati saya, ketika semua ulama bangsa ini dan menjadi musuh saya, maka siapa yang menyelamatkan saya dari api permusuhan itu? Sedangkan 8-9 saksi untuk menjadikan saya menjadi tertuduh. Jawabannya adalah bahwa dialah yang menolong saya, bahwa dialah yang memberitahukan saya 25 tahun yang lalu, kaum engkau ingin menghancurkan saya, dan namun saya yang akan menyelamatkan saya. Jadi inilah yang tertulis dalam Barahin Ahmadiyah 25 tahun. Fabarra'ahullahu lima qalu wa kana indallahi wajiha. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan engkau dari tuduhan itu yang dituduhkan kepada engkau, dan dia adalah bersih dari sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Jadi betapa itu sempurna dengan sepenuhnya ilham ini. Jadi Dr. Martin Clark yang itu dijelaskan di hadapan bahwa kakek saya itu salah dan Mirza Ghulam Ahmad itulah yang benar. Dia sendiri yang mengakui, dan ini dalam rekod yang ada. Hazrat Masih Maud berkenaan dengan sabtu tanda Hazrat Masih Maud bersama bahwa Maulwi Ghulam Dastagir Kusuri dalam majalahnya dalam menentang saya, dia menerbitkan dalam bentuk mubahalah, dia berdoa kepada saya, dan di dalam halaman yang ke-16, Allahumma ya zal jalal wal ikram ya malikal mulk, sebagaimana Hazrat Muhammad Tahir Majma' Biharul Anwar doanya berkenaan dengan Mahdi pendusta ini, telah engkau yang lahir pada zamannya, begitu juga kanallahu lahu. Jadi dengan yang mendukung agama engkau dengan benar dan berusaha bahwa Mirza Qadiani dan teman-temannya itu, berilah taufik untuk bertobah. Dan kalau dia tidak tobah, maka sesuai dengan ayat ini, jadikan fakuti ada birul qaumil lazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati. Amin. Jadi barang siapa yang aniaya itu akan dipatahkan, dan Tuhan untuk engkau yang maha kuasa untuk menghancurkannya, dan engkaulah yang mengabulkan doa. Kemudian tertulis lagi, dia menulis dalam kitabnya, tabban lahu wali atba'ihi. Jadi dia dan pengikutnya akan hancur, yakni saya dan pengikut saya. Jadi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai kini saya hidup, dan para pengikut saya lebih daripada 50, bahkan lebih dari ratusan. Dan jelasnya Maulwi Ghulam Dastagir, dia dengan sesuai dengan pakuti ada birul lazina zalamu, itu yang dia tinggalkan. Yang pada kesempatan ini artinya adalah barang siapa yang zalim akan dihancurkan, dan ini bukanlah yang tersembunyi. Mafhum daripada ayat ini semua tahun bahwa yang zalim akan dihancurkan. Jadi jelas pasti orang yang zalim itu akan dihancurkan.
karena dia Gulam Dastagir itu yang zalim. Oleh karena itu dia tidak mendapat kesempatan untuk melihat terbitnya bukunya, dan sebelumnya dia mati, dan semua dengan yang sesudah doa itu dia mati. Dan ada orang yang mengatakan dia tidak mubahalah, tapi dia berdoa. Jadi ketika dia menginginkan untuk kematian saya, dan saya dikatakan sebagai zalim, dan pada saat yang kritis dan orang-orang menunggu pislah keputusan Tuhan, kenapa dia menghancurkan Gulam Dastagir, dan dia menginginkan kehancuran saya, supaya Allah membuktikan kepada dunia bahwa dengan ayat duta Mahdi dan yang dusta, Mahdi yang dusta dan tidak dusta, kenapa dia ini benar. Jadi dengan doa Muhammad Tahir, dusta masih yang dusta dan yang tidak dusta, dan Gulam Dastagir pun berdoa untuk saya. Maka hendaknya berpikir bahwa apa pengaruh daripada doa Muhammad Tahir dan apa pengaruh daripada Gulam Dastagir. Jadi Gulam Dastagir disebut mati kebetulan, maka Mahdi yang pendusta pun juga kebetulan. La'natullahi alal kazibin. Pada saat itu kurang lebih 11 tahun Gulam Dastagir meninggal, dan rumahnya dihancur, rumahnya disucikan, dan siapa yang dihancur leburkan oleh Allah. Jadi fa'tabir dairatus sau, yakni wahai Nabi, kepada engkau musuh ini bermacam-macam keinginan yang mereka ke makar mereka itu akan jatuh kepada mereka. Ini merupakan sunnah bahwa barang siapa yang orang yang benar pada yang pendusta, maka doanya itu akan menimpa kepadanya. Jadi beritahukan apakah Gulam Dastagir setelah doa buruknya itu dia mati atau tidak. Jadi dengan doa Muhammad Tahir tidak. Jadi Tuhan memanjangkan umur saya, dan Gulam Dastagir 1 bulan pun tidak diberikan tempo. Kemudian berkenaan dengan tanda kefasihan, Hazrat Masih Maud bersabda, di dalam Barahin Ahmadi ada nubuatan bahwa engkau akan diberikan kefasihan dalam bahasa Arab, tidak akan ada yang bisa melawannya. Maka sampai sekarang tidak ada yang bisa menandinginya. Maka saya mendapat ilham kalamun fussilat min ladun hakimin khabir, yakni apa buku bahasa Arab yang saya tulis, ada yang dalam bentuk buku, ada yang dalam bentuk nazam yang tidak bisa disampaikan oleh siapapun. Dalam Anjamnya Atam halaman 73 dan sampai 122. Di dalam Alinah Kamal Islam Karamatus Sadikin, Tabligh, Hamamatul Bushra, Siratul Abdal, Nurul Haq, Hisa Awal, Nurul Haq Isadum, Tofai Baghdad, Ijazul Masih, Atmamul Hujjah, Hujjatullah, Sirul Khilafah, Mawahibur Rahman, Ijazi Ahmadi, Hutbah Ilhamiyah, Al-Huda, Ilamatun Mukarrabin, Tazkiratus Syahadatain, dan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab, dan belum ada juga yang belum ditarghibul Lujatul Mur. Ini semua merupakan di dalam ini disebutkan nubuatan-nubuatan dan sudah itu saya menulis. Dan tentang kefasihan buku-buku balagah dan buku-buku itu, orang-orang mengatakan bahwa sebelumnya itu dari kutipan-kutipan itu pada zaman ini pun juga. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, satu kali seorang Hindu datang kepada saya yang namanya saya lupa. Dia mengatakan, saya ingin membuat jalsah. Tuhan pun juga buatlah topik dalam yang Tuhan baca di jalsah itu. Namun saya minta maaf, namun dia mengatakan tulislah, karena saya tahu bahwa saya tidak bisa bekerja dengan kuatan sendiri. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbicara, dan tanpa keinginan
Oleh karena itu saya berdoa kepada Tuhan supaya Dia mengajarkan saya topik mazmun yang unggul di atas semua ceramah-ceramah itu. Saya berdoa maka dalam saya dititipkan kekuatan dengan gerakan kekuatan langit itu. Dengan gerakan itu saya rasakan di dalam diri saya dan teman saya yang hadir pada saat itu bahwa topik ini saya tidak membuat catatannya. Saya hanya dengan hafalan dan sebegitu cepat saya terus menulis sehingga orang yang mengkopinya pun juga jadi capek. Ketika saya menghabiskan itu maka dapat wahyu topik itu akan unggul. Karangan itu akan unggul dan ketika karangan itu dibaca di hadapan orang maka bagi orang para pendengar itu menjadikan mereka menjadi keheranan. Dan dari pimpinan sidang itu pun juga mengatakan bahwa topik karangan ini unggul dari semua yang ada. Dan surat kabar bahasa Inggris pun menulis bahwa karangan ini unggul dan surat kabar Urdu pun menulis dan orang-orang yang berpengaruh. Jadi semua bahasa-bahasa itu bahwa topik inilah, karangan inilah yang menang dan kini ratusan orang yang bisa memberi saksi. Walhasil kesaksian dari semua golongan dan kutipan dalam surat-surat kabar terbukti bahwa ini merupakan pertarungan yang seakan-akan yang terjadi antara Musa dan Fir'aun. Jadi semua wakil-wakil dari berbagai agama dan ada dari dalam Arya Samad, Hindu, Brahma dan Sikh dan ada sebagian orang-orang Islam yang menentang saya. Semuanya itu membuat ular-ular khayal mereka dan dalam ceramah yang begitu agung dan semuanya itu menjadi ular yang menelan semua ular itu dan sampai kini itu menjadi buah bibir ceramah saya itu. Dan tidak hanya pada zaman itu, bahkan zaman ini pun juga orang-orang mengakui. Oleh karena itu selalu saya mengatakan bahwa hendaknya dijelaskan tentang buku-buku ini. Ada orang yang menjelaskan, katanya dengan membaca ini saya mengetahui Islam yang hakiki. Dan orang-orang yang baru beat ketika saya tanya, dia sangat terpengaruh. Dan bagi berbagai jawaban yang didapatkan tentang filsafat ajaran Islam, bahwa ajaran Islam, kami mempunyai perhatian kepada ajaran Islam dan akibat dari buku itu. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa dalam nubuatan ini saya tidak akan meninggalkan engkau sehingga saya membedakan antara yang kotor dan yang bersih. Pada zaman itu maka kamu melihat bahwa kendati perlawanan kamu dan dengan doa-doa yang menentang saya, Tuhan tidak meninggalkan saya dan Tuhan menolong saya dalam setiap pertarungan dan setiap batu yang dilemparkan kepada saya dan setiap panah yang berbalik kepada mereka ketika saya sendiri dia membawa saya dan saya diberikan kehormatan dan ratusan orang menjadi pengikut saya. Dan kemudian dikatakan bahwa ketika datang pertolongan kepada dan ucapan saya akan sempurna dan orang-orang akan datang kepada engkau dan harta benda akan datang kepada engkau, maka kamu akan mengatakan apakah itu tidak sempurna yang berkenaan itu kamu minta lebih dipercepat. Maka kini semuanya itu menjadi sempurna. Tidak perlu itu diterangkan bahwa Allah dengan mengingat janjinya kepada ratusan ribu manusia itu dia bawa kemari dan harta pun datang yang tidak pernah terpikir oleh siapapun. Oleh karena itu wahai para penentang, mudah-mudahan Allah buka mata kalian. Apakah ini merupakan pekerjaan manusia? Janji ini adalah pada zaman Ibrahim Ahmad dicetak. Dan padahal pada saat menyebutnya saja menjadi bahan tertawaan dan seperti halnya beratnya biji kapas. Jadi siapa di antara kalian yang bisa menuduh saya, yang membuktikan bahwa pada saat itu dari ribuan orang itu ada yang datang kepada saya pada waktu Ibrahim Ahmadiyah dicetak
bahwa pada saat itu dipercetakan pendeta itu ketika saya pergi yang namanya Rajab Ali, ketika itu dicetak Brahim Ahmadiyah, untuk melihat itu pencetakan itu saya sendiri yang pergi ke Amritsar dan sendiri kembali, dan ketika saya pergi tidak ada yang nanya dan pulang itu tidak ada yang nanya, dan nama saya tidak pernah dikenal orang. Jadi keadaan saya, orang-orang Arya pun menjadi saksi. Salah satu serempan yang kadang-kadang dia di Amritsar datang pergi ke Rajab Ali, maka di percetakannya itu dan semua nubuatannya itu ditulis, dan padri pendeta itu sendiri heran itu mendengar nubuat ini, bagaimana mungkin katanya dari manusia yang sederhana lalu dunia itu akan kembali kepadanya, karena itu merupakan sabda firman ilahi, maka itu sempurna dan itu tengah sempurna pada satu masa manusia heran dan yang lain itu pun melihatnya. Kini dengan karunia Allah, dengan agung itu menjadi sempurna, dan bagaimana sebelumnya saya katakan bahwa dengan tablik MTA itu telah sampai kepada seluruh dunia. Pertama beliau pergi ke Amritsar sendiri. Jadi hanya di Amritsar itu percetakan itu, sekarang di Kadian semua yang modern percetakan itu ada. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa untuk kesaksian kebenaran saya ada 300.000 tanda-tanda langit dan gerhana matahari pada bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul dan mendustakan Al-Quran dan secara sengaja mendustakan tanda Allah dan dari ratusan tanda-tanda dia mendustakan saya, bagaimana dia mukmin? Walhasil beberapa tanda-tanda saya kemukakan ya bisa ratusan ribu. Jadi merupakan tanda kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam itu. Jadi tidak habis tanda itu sampai kini, itu berjalan terus tanda-tanda itu, dan ribuan orang datang untuk berbaiat sampai kini. Rasul mereka datang pada pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di berbagai tempat orang-orang Ahmadiyah disakiti, insya Allah akan tiba waktunya itu pun juga akan hilang kesulitan itu, dan iman kita dan keyakinan kita itu akan bertambah dengan melihat semua tanda itu. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa demi untuk Tuhan, wahai para orang yang melihat, renungkanlah supaya kalian dianugerahi tanda ganjaran. Tuhan itu tidak akan menghabis dan dia tidak akan berhenti selama kebenaran saya tidak dizahirkan di dunia. Wahai orang-orang yang mendengarkan suara saya, takutlah kepada Tuhan dan janganlah melanggar batas. Kalau ini merupakan bukan pekerjaan manusia, Tuhan akan menghancurkan saya dan bisnisnya akan hancur. Tapi kalian melihat bahwa pertolongan Tuhan itu bersama saya, dan sebegitu banyak tanda itu datang yang tidak bisa dihitung, dan sedemikian rupa tanda itu zahir yang tidak bisa dihitung. Jadi betapa banyaknya musuh yang mubahalah dan mereka itu hancur. Wahai hamba Allah, renungkanlah apakah Allah bersama orang pendusta seperti itu. Hari ini sebagaimana saya katakan 120 tahun telah berlalu dan jemaat ini terus maju. Jadi apakah orang ini tidak menggunakan akal, yakni para penentang ini tidak berhenti dari penentangan mereka, kita hanya bisa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan akal kepada mereka dan mereka bisa mengenal imam pada zaman ini. Dan ketika datang hukuman Allah, maka semua para penentang seberapapun mereka mempunyai kekuatan, mereka akan terbang seperti sampah dan seperti kayu yang sudah kering, mereka itu akan menjadi hancur. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk mengenal imam zaman pada zaman. Selain itu, saya ingin mengatakan untuk doa untuk Ahmadi yang ada di Syam secara khusus, untuk Ahmadi di Pakistan, begitu juga untuk ada beberapa kesulitan untuk jemaat di Mesir. Mudah-mudahan Allah menjauhkan semua kesulitan-kesulitan mereka.
Dan berkenaan dengan itu pun kita mudah-mudahan mereka melihat tanda yang khusus supaya mereka dengan merdeka dapat melaksanakan, menjalankan perintah-perintah agama dan dapat menzahirkan akan agama mereka dan mereka tunduk pada Tuhan dan di mana kita ada peraturan kita dilarang tidak boleh sholat, tidak boleh itu. Mudah-mudahan pelarangan itu bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesudah sholat akan ada satu sholat jenazah gaib juga. Yani Mukarramah Latifah alias Sahibat dari USA yang pada tanggal 9 Maret beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muhammad Latifah, beliau adalah Amerika, wanita Afrika. Pada waktu wafat umur beliau itu 77 tahun. Beliau seorang yang sangat sederhana, seorang Ahmad yang bertakwa. Beliau mempunyai keintaan yang tidak terhitung pada jemaat dan seorang anaknya Jamal Islam Ilyas, dia adalah seorang Ahmad yang mukhlis. Jadi saudara ketua jemaat menulis bahwa kendati terbatas salananya, dia datang membawa alat-alat pembersih dan dia sampai berjam-jam membersihkan masjid dan dia membersihkan masjid ketika menganggap tidak ada orang yang melihat supaya jangan dia merasa ada rasa ria di dalam dirinya. Dia berpikir seperti itu dan ketika membersihkan masjid pun juga seperti itu dan ketika membersihkan dapur dan pada waktu bulan suci Ramadan sebelum 2 jam sebelum sholat beliau datang dan beliau tidak pernah mengeluh dan selalu mengatakan bahwa anggaplah pengkhidmatan agama sebagai karunia. Beliau mempraktikkan itu secara dan pada waktu umur 77 tahun pun beliau berjalan dan ketika ada yang bertanya dan kalau ada yang memberhentikan mobilnya, katanya dia mengatakan bahwa setiap langkah yang menuju masjid itu mendapat pahala, oleh karena itu biarkanlah saya jalan. Dan beliau sebagai sekretaris keuangan di Lajnah dan beliau banyak dan beliau tidak pernah benci kepada siapapun dan beliau memperlakukan anak dengan sangat dan beliau secara khusus mencintai khutbah dan beliau menganjurkan juga supaya orang-orang bisa dapat mengamalkan. Jadi Jamali Ilyas dia bertanya, kenapa kamu tidak datang ke masjid? Ya karena saya mendapatkan pekerjaan baru, tidak dapat cuti. Maka beliau mengingatkan betul kepada anaknya itu. Walhasil ini pengaruhnya pun juga dengan karunia Allah, dimanapun dia bekerja, maka khutbah saya secara khusus waktu menjalankan kendaraan pun dia mendengar khutbah. Jadi itu juga tabiatnya anaknya itu. Hazrat Masih Maud, berkenaan dengan kebenaran Hazrat Masih Maud ini merupakan tanda dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah memaafkan beliau dan orang-orang yang lain pun juga harus menaruh perhatian yang dia tidak menganggap penting khutbah Jumaah dan tidak mendengar itu. Mudah-mudahan kalau semua orang mempunyai ikatan dengan khutbah dan dia mulai menaruh perhatian, maka standar dari pendidikan jemaat akan tinggi dan mudah-mudahan Allah memberikan pendidikan dan meninggikan derajat almarhum dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada anaknya juga untuk melaksanakan hal yang serupa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.